Sombongan dengan ilmu ke permanen sampai mati. Kalau harta mungkin jadi hilangnya. Kalau wajah mungkin hilangnya, Pak. Jabatan mungkin hilang. Tapi kalau ilmu sampai mati sombong dengan ilmu. Ko sabana santiang, Pak. Utak encer, baraja dari ketek lah sampai botak rambut itu dia baraja, Pak. Nilai dak tanggung rancaknya loh, kemampuan bagus. Cuman tas kurang. Nencik ko kuliah baraja orang mau barajanya lalu pemain huru hara nilai yang tama kuliah saja jadi se tapi tasnya tabah lului anda zalim namanya dah. Sejak gaji pertama sampai gaji dia mati sampai pensiun anak istrinya itu haram semua. Menunggu antrian masuk rumah sakit katanya orang banyak penuh, Pak. Tapi ada orang tertentu Pak langsung masuk. Dek karena ada orang dalam. Orang yang ditolong bermasalah di akhirat. Kenapa? Karena dia menzalimi hak orang. Kecuali rumah sakit pribadi, cobalah. Orang Pak sekali makan sekian juta makan atuh. Hah? Akhirnya makan tu, Pak. Kalau makan ko normal, Pak, 20.000 salah, Pak. Kanyang ko pakai Pak bali tasnya ratusan juta. Aduh tu, Pak. Kamanganyo harago tas ratusan juta. Isi tas ibu tapo paling make up, badak, lipstick, camin. Wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan bahasan kita dalam surat An-Naba ayat yang ke-18 ketika Rasulullah menjelaskan makna bahwa nanti ketika ditiup sangkakala di hari kiamat, fatatuna afwaja, kamu akan datang menghadap Allah berkelompok-kelompok. Jadi nanti kita akan menghadap Allah setelah dibangkitkan dari kubur kita, kata Allah, afwaja. Afwaja itu artinya berkelompok-kelompok. Jamak dari faujun. Ya, nah Nabi ditanya ya dalam hadis Muaz bin Jabal, apa maksud berkelompok-kelompok itu? Kata Nabi setelah Nabi menangis, ya, karena kata Nabi engkau menanyakan perkara yang sangat dahsyat. Kata Nabi, ketahuilah umatku nanti di hari kiamat akan dibagi Allah ke dalam 10 kelompok yang dipisahkan dari kelompok besar yang akan masuk surga. Nah, 10 kelompok itu sudah kita bahas 3. Ya, ada yang dibangkitkan dalam rupa kera, kiradah namanya. Ada yang dibangkitkan dalam rupa khanazir, babi. Dan ada yang dibangkitkan dalam keadaan munkisun, terbalik kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, dan dia berjalan dengan wajah. Nah, 3-nya sudah kita bahas. Kita lanjutkan yang keempat. Apa kelompok yang keempat? Kata Nabi, faminhum umyun yataraddadun mayyujiru fil hukmi. Satu kelompok umatku akan dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Umyun, tidak melihat, buta. Wa yataraddadun, mereka kebingungan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, di padang mahsyar itu kita akan berdiri selama 50.000 tahun dalam suasana yang sangat menakutkan, panasnya, hausnya. Orang tidak ada yang peduli dengan kita. Kalau di dunia ini kita buta masih bisa bertanya, Bapak Ibu. Dan masih ada orang yang bisa merespon kita. Masih ada rasa kasihan di dunia ini. Di akhirat nanti tidak ada kasihan lagi. Bahkan ayah pun tidak peduli dengan anaknya, suami pun tidak peduli dengan istrinya. Semua orang sibuk dengan urusannya, takut dengan urusannya. Kita dalam keadaan buta. Dan bisa dibayangkan susahnya itu, Bapak Ibu. Ya, dalam keadaan yang begitu sulit, keadaan kita pun buta.
Siapa mereka yang dibangkitkan dalam keadaan buta ini di padang mahsyar itu, kata Nabi, mayyujiru fil hukmi, orang yang tidak menegakkan hukum secara adil dan proporsional. Bapak Ibu, para polisi, ya, para polisi, saya ingatkan, kaki bapak polisi itu separuh sudah di neraka tuh Pak. Ya, kalau dia tidak adil menegakkan hukum, kalau dia menggunakan pasal seenaknya, kan pasalku bisa diubah Pak. Harusnya pasal ini diganti pasalnya, tergantung bayaran. Kalau ada polisi yang begitu hati-hati, dia akan mengalami penderitaan yang berat nanti di padang mahsyar. Ya, yang tidak menegakkan hukum secara adil dan proporsional. Tapi kalau adil, surga anda paling tinggi. Karena kata Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat cinta kepada mereka yang menegakkan keadilan. Jadi kalau ada penegak hukum adil dalam menegakkan hukum sesuai dengan norma, kaidah, aturan, maka Allah menjadikan orang itu kekasihnya. Tapi kalau tidak, inilah keadaan mereka. Jaksa hati-hati. Ya, kadang-kadang jaksa tuntutannya harusnya 10 tahun, bisa 5 tahun tuntutan. Tuntutan itu bisa diubah Pak, kalau ada bayaran. Para jaksa juga bermasalah di akhirat nanti itu. Ya. Hakim yang harusnya divonis sekian tahun, bisa vonisnya ringan, tergantung bayaran. Makanya kata Allah, kalaupun kita benci kepada seseorang, ya di surah Al-Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada seseorang atau sekelompok orang membuat kamu tidak berlaku adil. Kalaupun kita membencinya, tetap berlaku adil. Bayangkan Bapak Ibu bagaimana nasibnya nanti orang-orang penegak hukum yang mengkriminalisasi orang-orang baik. Para ulama dikriminalisasi, ya toh, kelompok-kelompok yang kritis dikriminalisasi, dicarikan salahnya, dipenjara tanpa salah, kadang-kadang dibikinkan pengadilan-pengadilan sesat untuknya. Saya tidak bisa bayangkan buruknya keadaan mereka di akhirat nanti itu, Bapak Ibu. Ya, semua penegak hukum, termasuk para pengacara. Pengacara itu tugasnya bukan membebaskan orang salah, bukan membenarkan orang salah. Pengacara yang hebat itu, orang itu bersalah, dia bisa memberikan hukuman, mendampingi supaya orang ini dapat hukuman sesuai kadar salah. Itu tugas pengacara. Bukan orang salah jadi benar, orang benar jadi salah, orang salah bebas. Nah, itu tugas pengacara. Tugas pengacara, orang yang bersalah mendapat hukuman setimpal dengan kesalahannya, itu yang dia pastikan. Kadang-kadang kalau kita ini pengacara yang hebat tuh Pak, menang terus. Itu tak pengacara hebat tuh Pak. Pengacara yang hebat bukan yang selalu menang di perkara. Kliennya salah, dia dampingi sampai kliennya dapat hukum setimpal dengan salahnya. Itulah pengacara tugasnya. Tapi kalau ada pengacara yang membenarkan yang salah, memenangkan yang salah, yang jahat menang, yang benar jadi salah, ini pengacara yang begitu nanti hati-hati. Ya Pak. Semua penegak hukum, Nabi tidak menyebutkan siapa saja, mayyujiru fil hukmi. Siapa yang tidak menegakkan hukum secara adil dan proporsional, maka dia menjadi satu kelompok umatku yang paling buruk keadaannya di akhirat. Dibutakan matanya, dalam keadaan tidak melihat, dan dia kebingungan di padang mahsyar yang selama itu kita berdiri di sana. Itu perintah Allah begitu, adil. Nah, yang kelima kata Nabi, faminhum summum bukmun la ya'kilun. Ada umatku dibangkitkan satu rombongan nanti dalam keadaan pakak bisu. Ada pula mereka yang pakak bisu, la ya'kilun, idiot, ya, tidak punya akal. Siapa mereka tu? Allazina yu'jibuna bi a'malihim, mereka yang ujub dengan amalnya. Ini Masya Allah, ya, ujub. Ujub itu penyakit hati. Apa itu ujub? Ujub itu mengagumi diri sendiri. Kagum dengan diri sendiri, itu ujub namanya. Kalau sudah meremehkan orang, itu namanya takabur, istikbar, sombong. Ini belum sampai level sombong Pak. Mengagumi diri sendiri.
Misalnya Bapak Ibu rajin ke masjid, ya, dulu tibu, lataraso bangga dengan amal kita. Merasa bangga dengan amal itulah yang disebut dengan ujub. Orang yang ujub tu amalnya hilang tu, dihapus Allah dan keadaannya diburuk di akhirat. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu setan tu, kita kalau tidak bisa dicegahnya beramal, setan tidak akan mencegah kita beramal. Tapi ditanamkan sifat-sifat ujub, kadang ria, kadang ujub. Ya. Nah, ujub itu merasa bangga saja dengan amal. Ini merasa bangga itu tidak boleh. Kalau sombong meremehkan orang, sudah merendahkan orang, dan walaupun jauh di masjid dan dulu tibu, itu ujub tu. Tapi dan tidak sama je apa tu loh, apa tu sudut masjid dalam ambil taruh saya, itulah takabur tu. Takabur tu di atas ujub. Ujub hanya mengagumi diri sendiri. Jadi kadang-kadang ni banyak kita ni Ibu, kalau amal kita banyak, kita sudah mengagumi diri kita. Makanya Imam Al-Ghazali, ya, itu pernah memberikan pesan, kalau engkau berbicara di satu majlis seperti saya sekarang ini Pak, engkau berbicara di satu majlis, lalu engkau merasa pembicaraan itu hebat. Jadi pembicaraan kita tu terasa hebat, kata Al-Ghazali, segera berhenti berbicara, karena engkau sedang dihinggapi rasa ujub. Bila engkau diam di satu majlis, orang mengecek, orang bermusyawarah, awak antok, tak mengecek wala. Tapi engkau merasa hebat dengan diamnya itu, maka segeralah bicara, karena diammu itu sedang ujub. Jadi begitulah ujub tu Ibu. Tak boleh kita merasa bangga dengan keadaan kita. Merasa bangga dengan keadaan kita tu akan menghapus semua amal kita. Seperti ria-ria tu di bawah ujub. Lalu yang kelima, yang keenam kata Nabi, faminhum yamdughuna alsinatahum fahiya mudlatun ala sudurihim yasilul ki min afwahum lu'aba al ulama wal qasas allazina yukhalifu qauluhum fi'lahum. Satu kelompok dari umatku ada yang akan dibangkitkan, kata Nabi, dalam keadaan menggigit lidahnya. Lidahnya terjulur sampai ke dadanya, dia gigit, berdarah, bernanah, dan terus dia gigit. Siapa mereka? Kata Nabi, itulah para ulama, para pemberi tausiah, pemberi nasihat, para pengkhutbah, para ustaz, para da'i, para mubaligh, para buya, para kiai, yang berbeda ucapannya dengan perbuatannya. Jangan Bapak Ibu kira jadi ustaz seperti saya ini akan dulu masuk surga, ya. Tidak Pak. Bisa jadi paling susah nanti di akhirat. Kenapa? Kalau berbeda apa yang dikatakannya dengan yang diucapkannya. Itu yang diingatkan Allah itu, ya, di surat Al-Baqarah itu, ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa kau mengingatkan manusia dengan kebaikan sementara engkau melupakan kebaikan itu? Itu perbuatan yang buruk, Ibu. Itu makanya dalam dakwah itu, dakwah yang paling hebat itu namanya dakwah bilhal. Ya, dakwah dengan contoh. Pakai contoh. Nabi itu, Ibu, kenapa orang berbondong-bondong masuk Islam? Karena contoh. Itu makanya Nabi disebut uswah. Nabi memberikan contoh. Tak hanya berteori, Nabi berikan contoh. Nah, kalau ada orang kasih nasihat tapi dia tidak mengikuti nasihat itu, tuh. Dan ini bukan hanya berlaku pada ustaz, Bapak Ibu juga kadang begitu. Anak disuruh pergi ke masjid, ke masjid lah kalian lah, semayang lah. Azan orang, apa nak pergi masjid Pak? Dan jangan kecil, itu sama itu Pak. Kadang-kadang kita akan menyuruh anak untuk berbuat baik, kita aja tidak ikut. Mati apalah baca Quran lah. Baca Quran ni. Amak baca Quran, amak apa mau WA sebentar. Tak bisa tu Pak. Ibu kalau baca Quran, apa kalau suruh anak baca Quran, baca lu Quran dia awak. Kau anak suruh baca Quran awak main HP. Itu yang berbeda ucapan dan perbuatan tu. Bapak Ibu kalau ngajak orang, contohkan itu dulu. Jangan diajak seorang tapi contohkan. Makanya orang yang mengajak orang itu, kalau dia tidak melakukan apa yang diajarkan pada orang itu, bermasalah di akhirat ternyata tu Pak. Tuh, akan dibangkitkan dalam keadaan begitu, lidahnya dipanjangkan Allah dan dia menggigit lidahnya sampai berdarah dan itu pasti Bapak Ibu.
Bukan dongeng itu. Nanti dah lihat kalau Bapak Ibu tak percaya. Karena Allah sebut begitu. Nabi ceritakan begitu. Kita tinggal tunggu saja hari itu nanti. Dan kita akan saksikan siapa yang begitu di dunia, dia akan mendapatkan bagian yang diceritakan Allah di akhirat. Banyak anda para ustaz yang beda ucapannya dengan perbuatannya. Banyak Pak. Ya, itu kenapa mohon maaf sekarang banyak ceramah ini tidak banyak manfaatnya bagi jamaah. Ya toh? Ulang ustaz jamaah situ je karena memang kadang tak ada contoh Pak. Ustaz kau tak bisa memberikan contoh, tak teladannya. Itu. Hanya berbicara tapi contoh tak. Itu Pak ya. Yang berbeda ucapan dengan perbuatan, auzubillah ya. Ya. Kemudian yang ketujuh kata Nabi, faminhum muqatta'atun aydiyahum wa arjulahum allazina yu'zunal jiran. Ini yang bahaya nih Pak. Ada orang kata Nabi dibangkitkan tanpa tangan, tanpa kaki. Tak ada tangan, tak ada kaki. Dia seperti mentimun saja. Begitu janji Allah begitu. Siapa mereka? Yu'zunal jiran, yang di dunia senang menyakiti tetangganya. Jadi urusan tetangga ini urusan berat Pak. Di padang mahsyar manusia yang paling celaka itu yang di dunia senang membuat tetangganya sakit. Itu kenapa Nabi ingatkan, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, kalau ingin selamat dia di akhirat, muliakan tetangganya. Itu kenapa Nabi itu berkata begini, ausani Jibril bil jiran bil jiran bil jiran. Setiap Jibril turun mengantarkan wahyu, itu Jibril selalu berkata, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Setiap turun wahyu, tetanggamu, 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 hatta sayuwarisuni. Seakan-akan Jibril hendak menjadikan tetangga saya itu ahli waris saya. Ahli waris itu Pak Ibu, dua saja. Dulu ada perwalian tiga, sekarang dua saja. Hubungan darah atau hubungan perkawinan, hanya itu jalan kita dapat waris. Tak ada yang lain. Hubungan darah atau hubungan perkawinan. Tapi kalau ada jalan ketiga orang dapat warisan, jalannya tetangga kata Nabi. Tetangga yang paling layak menjadi pewaris kita. Begitu hebatnya tetangga ni Pak Ibu. Maka jangan Bapak Ibu menyakiti tetangga kita. Kadang-kadang ada orang kok Pak tinggal di komplek, tiap pagi tiap sore membakar saruk Pak. Itu penyakit buruk tu Pak. Saruk dipanggang, asuknya masuk ke rumah orang. Ada orang sabah-sasa angok bagai, serang bajunya sedang baru dicuci, baru dijamu bagai, lakani asuk pagi, lakani asuk sore. Ibu bapak sampah itu masuk kantong, bayi tukang sampah, basidakah ke tukang sampah tu. Tak dibakar saruk lah. Kau masuk ke rumah kawan asuknya. Ibu bapak kau kawan bakar saruk di rumah, masuk ke rumah awak asuk atau kurung rumah awak tu asuk atau iruik surang. Tapi jangan lapen ke rumah orang asuknya Pak. Tu menyesu orang namun tu. Ada hobi orang cetu tu Pak, membakar ko hobi bana. Itu. Bapak Ibu yang punya anak bujang, yang punya motor, tolong anda kenal potnya tu jangan dibuka, jangan diganti jo racing. Kadang orang baru kata kalau baru ko anak bujang pulang tengah malam nyogas hondanya masuk. Terkajut-kajut orang lalu dia Bapak Ibu. Tak boleh tu mengganggu tetangga, menyakiti tetangga tu tak boleh. Ya. Kadang orang ko dek malai komplain Bapak Ibu nya antuknya, tapi nya sakit sebenarnya Bapak Ibu tu dia awak. Dek perangai awak tu. Ya tu. Ada jamaah Bapak Ibu curhat kamu. Tapi bapak tu suami tu hebat Bapak Ibu. Sehingga cara meninggal pak pun sangat indah, ceritakan di situ indah mana meninggal pak tu Ustaz. Jadi pak tu kecik ibu tu lah, kami lah sekian tahun tinggal di situ Ustaz ini. Tapi tetangga masya-Allah batu tuturan atuknya tembakan ke tembok kami. Sehingga kalau labik hujan lah lambuk lah tembok kami ke. Ambo Pak Ustaz ampi tiuk sawanta ka komplain ke rumah orang sebelah tu, tapi dia apa istagahan tadi. Kecik pak tak usahlah komplain kenyo batu. Nyo tahu tu mah kalau atuk rumahnya ke tembok nyo tahu tu. Dan nyo tahu tu mah kalau atuk kane ke tembok ko lambuk temboknya pasti tahu tu mah. Tapi kok sanangnya model tu, ndak usah digaduh pada dialah. Balanyo bahagia biarlah. Tu bapak tu yang hebat tu Pak. Yang merusak, yang menyakiti tetangga tu bermasalah di akhir dipotong kaki tangannya besok sajalah Ibu kamu.
Bapak Ibu kalau ambil tong sampah, jangan tong sampah tu dibuat di batis tanah awak jurang. Beko nyelo saruk di kuciang beko, tiba di bungkur rumah orang saruknya. Saruk Bapak Ibu letak di bungkur rumah awak. Bek tong sampah di bungkur rumah awak. Tutui sampah awak tu, jangan sampai dia elo binatang. Awak punya saruk tu kau orang lah balakian saruk tu kan tak amun Bapak Ibu tu. Ya tak? Begitu tetangga tu Bapak Ibu, jangan menyakiti tetangga kita. Jadikan, makanya kata Nabi, kalau kau masak makanan, bila kau masak sayur, ya, iza tabakhta maraqatan, kalau kau masak sayur, fa aksiru ma'aha, labianlah kuahnya, cak Nabi. Labian kuahnya, antan kuah tu kata tetanggamu. Kuah saja, Ustaz. Iya kuah saja, antan kuah itu. Itu. Tapi kuah tu jangan buat antan kuah lo bisu. Tidak maksudnya pedulilah dengan tetangga. Kadang begini kan tak sadu orang hidupnya mampu loh Pak Ibu. Adanya masak mungkin sepotong ikannya Pak Ibu. Sepotong tak balik ikannya. Tak apa-apa, makanlah ikan itu. Nah tetanggamu kan mencium aroma masakanmu, antarkanlah itu kuahnya tadi. Maksudnya kepedulian dengan tetangga. Rasa peduli ini yang mahal. Itu pula kata Nabi, kalau tetanggamu memberikan sesuatu kepadamu, fakafi'uh, balas pemberiannya dengan yang setimpal. Jadi kalau ada tetangga mantan kuah Pak, ya balik lo Pak, pinjam kuah baliknya Pak. Dulu patang kuahnya, tang kuah lo balik. Kata Nabi, balaslah. Ya, balas pemberiannya itu. Tentu balas saja lebih baik. Kalau tidak bisa minimal setimpal. Makanya ibu-ibu kalau ada tetangga magi kue, magi makanan ke rumah, nonton jo piring, jangan piring kosong balian. Isi piring tu, apa kad isi lah. Kok kata ruang, kok kapatai isi. Ya, kalau tidak ada yang kad isi, yang kacik Nabi, fadu'ulah, doakan dia. Bu, mohon maaf ya. Lah dua piring ibu di rumah hambo, malu hambo rasanya tu mah bantan piring ibu tapi kosong saja jadi ndak ada yang hambo paisi lo hambo doaan si ibu mudah-mudahan rezeki ibu lapang. Tu minimal itu. Minimal begitu Pak. Begitu adab ya tetangga tu. Ya, tetangga tu kata Nabi seperti keluarga. Dia berhak jadi pewaris kita kalau ndak ada ahli waris, kira-kira begitu bahasa Jibril tadi. Maka jangan sakiti tetangga kita. Ada orang kau Pak Ibu yo tetangga ndak basapuan sampai mati Pak. Sumayang rajin, ya, ibadah rajin, tapi ya tetangga tidak belok sampai mati. Itu kamangai duit namun Bapak Ibu tu. Ya, padahal tetangga itu manusia yang paling menentukan kita nanti di akhirat. Ini hadisnya begitu. Yu'zuna al-jiran. Lalu yang ke-8 kata Nabi, faminhum musallabun ala juzu'in minan nar fasu'a minan nas ila sultan. Ada orang nanti kata Nabi akan dikekang dengan kekangan api di padang mahsyar itu sudah dikekang dia. Seperti Bapak Ibu kan pernah lihat ada filem-filem ya. Filem dulu Nabi Isa disalib Pak ya. Dikekang ya. Di rantai kakinya, dikabik ke tangannya ke kayu. Itu namanya musallabun. Disalib dibuatin kayu, ya, atau dikabein badan ke kayu tu, Ibu, disuruh berjalan je tu, atau musallabun namanya. Ada orang begitu nanti di padang mahsyar. Siapa mereka? Ini fasu'a bin nas ila sultan, yang tukang sogok, yang tukang suap, yang mengambil hak orang dengan cara batil. Nih, Bapak Ibu yang jadi pegawai karena menyogok, siap-siaplah keadaannya begitu. Bapak Ibu yang jadi pejabat karena menyogok, siap-siaplah keadaannya dengan itu. Karena Bapak Ibu yang menyogok itu mengambil hak orang secara zalim. Bahkan Bapak Ibu, misalnya tes CPNS, nenciik ko sabana santiang Pak, utak encer, baraja dari ketek lah sampai botak rambut itu dia baraja Pak. Nilai dak tanggung rancaknya loh, kemampuan bagus, cuman tas kurang, dak berisi tasnya lah. Nenciik ko kuliah baraja sa baraja, orang mau barajanya lalu bermain huru hara nilai yang tama, kuliah saja jadi saya, tapi tasnya tabah, lului, anda zalim namanya dah.
Sejak gaji pertama sampai gaji dia mati, sampai pensiun anak istrinya, itu haram semua tu. Karena dia dapat dengan cara yang haram. Haram semua itu. Bila dia memulai dengan cara yang haram, maka endingnya semuanya haram. Itu kenapa Bapak Ibu kita disuruh sa'i. Sa'i itu artinya bekerja. Bekerja. Sa'i itu makuk simbolnya berlari-lari Pak. Bakar rajo Pak. Dari mana kita mulai sa'i? Minas safa. Safa itu artinya suci, sufi. Bekerjalah dari cara yang suci. Bekerjalah dengan cara yang bersih dari safa, sufi. Di mana berakhir sa'i? Marwah. Marwah itu artinya kepuasan. Bapak Ibu haus, lalu minum air. Minum air ketika haus itu namanya rawa. Menuangkan air begini namanya rawa. Itu makuk riwayat. Riwayat itu menuangkan cerita dari atas ke bawah. Itu riwayat namanya. Marwah itu menuangkan air ke mulut orang yang kehausan. Itu namanya rawa. Hasilnya kepuasan marwah. Kalau Bapak Ibu memulai usaha dari safa, hidupnya berakhir dengan marwah, kepuasan. Yang tidak, jangan harap hidupnya akan marwah. Jangan. Bapak Ibu yang panah begitu, zalim itu. Tak boleh kita mengambil hak orang dengan cara yang batil begitu. Termasuk juga kadang-kadang ada juga Pak, pelayanan-pelayanan publik. Saya pernah Pak, bapak saya ke rumah sakit M. Jamil dulu Pak. Dari mulai bulan Juli Pak menunggu antrian masuk rumah sakit, katanya orang banyak penuh Pak. Tapi ada orang tertentu Pak langsung masuk. Dek kerana ada orang dalam. Orang yang ditolong, orang yang menolong sama-sama bermasalah di akhirat. Kenapa? Karena dia menzalimi hak orang. Kecuali rumah sakit pribadi, cobalah. Ini rumah sakit umum, publik punya, tak ada pelayanan khusus di tempat publik. Di tempat publik semua layanan harus sama. Bila ada pelayanan khusus karena ada orang dalam itu yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu jangan ditolong-tolong orang. Dan hanya kedekatan lalu ditolong, dipotong hak orang lain yang lah antri panjang selama kau. Zalim tu Pak, percayalah Pak kamu. Bermasalah di akhirat nanti itu. Bapak menzalimi hak orang tu. Bahkan ada orang lah sampai mati tak dapat pelayanan. Tak ada orang dalam bisa masuknya lah. Anak niko langsung masuk Pak baru tiba baru. Tadi mah tibonya tadi. Banyak kejadian begitu tu Pak di ruang-ruang publik begitu tu. Itu namanya fasu'ah. Orang yang mengambil hak orang lain dengan cara batil. Bukan hanya korupsi, bukan hanya menyogok Pak. Jadi menjadi orang dalam tu jangan kira ringan tu. Yang menyogok, yang disogok, yang memediasi sama masuk neraka. Dan hukumannya di padang mahsyar begitu. Nanti disalib dia, diikat dengan tiang api. Itu janji Nabi begitu, pasti itu. Maka Bapak Ibu jauhi yang begitu-begitu. Yang kesembilan kata Nabi, faminhum asadun natnan minal jif. Ada orang yang aroma tubuhnya nanti lebih busuk dari bangkai. Aroma tubuhnya lebih busuk dari bangkai. Dia pun tak kuat menahan aroma tubuhnya. Siapa mereka? Allazina yatamatta'una bisyahwat. Mereka yang menyenangi syahwat. Syahwat itu bukan haram maksudnya Bapak Ibu. Keinginan-keinginan yang rendah. Dia hidup tidak lagi dengan kebutuhannya tapi dengan kemewahan, namanya hedonis. Hedonis itu namanya syahwat. Dia selalu memenuhi setiap keinginannya dan tak butuh lagi sebenarnya. Itu namanya syahwat. Makanya Bapak Ibu makan bertambu sampai kali 5 kali itu syahwat. Kalau Pak makan je kebutuhan paling banyak sekali tambuhnya tu. Tapi kalau sampai 3 kali bertambu Pak, itu syahwat. Itu yang disebut yatamatta'un bisyahwat. Buruk keadaan orang begitu tu Pak. Karena dia menjadi budak nafsu. Kalau Nabi itu kalau makan, coba perhatikan Pak ceritanya. Nabi makan hanya sepotong roti dengan 3 biji korma atau beberapa korma. Tak ada banyak Nabi makan tu Pak. Nabi makan karena kebutuhan, bukan karena kenikmatan. Kadang ada orang Pak sekali makan sekian juta makan tu. Akhirnya makan tu Pak. Kalau makan kau normal Pak, 20.000 saja Pak, kanyang tu mah. Mengapa kau harus makan 1 juta sekali makan Pak?
Dan ada orang makan Pak, kalau ndak restoran mewah ndak rasa makan. Sehingga apa restoran mewah sadonya di Padang kedinyo Pak. Tu syahwat, tu budak syahwat tu Pak. Tu buruk orang begitu tu keadaannya tu Pak. Bukan ndak boleh menikmati hidup, boleh kalau kebutuhan, tapi yang ndak boleh tu yatamatta'una bisyahwat, menikmati kehendak syahwat. Tu yang ndak boleh Pak. Tu buruk keadaan orang begitu nanti tu. Ada ibu-ibu ke bagai Pak, bali tasnya ratusan juta. Ada tu Pak. Kamangannya harga tas ratusan juta. Isi tas ibu tu apa? Paling make up, badak, lipstick, camin, ada HP, dompet. Bisa tak tas ibu harganya 200.000? Bangga kok 200 juta harga tas? Tu syahwat tu. Syahwat tu Pak. Itu. HP itu ada yang harganya berapa puluh juta Pak. Kemana harga apa puluhan juta HP itu tu? Kecuali apa punya kepentingan khusus yang tak ada pada yang lain, kecuali di situ adanya. Pakailah, itu kebutuhan nama itu. Ada auto ko harganya sekian miliar, kemana Pak Joto sekian miliar tu? Kan tu fungsi auto ko apa Pak? Mengantarkan apa ke tempat yang jauh supaya capek tiba ke tu nak? Apa supaya tak kena panen, tak kena hujan ke tu nak? Kalau sudah tercapai sudah mangalo harga auto sekian puluh miliar Pak Ibu. Kamanga tu ha. Itu yang disebut syahwat. Ya tamatta'una. Allah tidak mengharamkan, tapi buruk keadaan orang begitu nanti itu. Karena orang kalau sudah begitu Pak, itu ada kesombongan di hatinya. Orang kalau sudah menikmati syahwat, sudah menjadi hamba syahwat tu, orang-orang sombong biasanya tu Pak. Itu makanya bermasalah. Itu makanya yang kebutuhan penuhi, tapi yang syahwat jangan. Nanti akan dibikin oleh Allah dengan aroma tubuh yang sangat menjijikkan. Orang yang menjadi hamba syahwatnya. Nah yang terakhir kata Nabi yang ke-10, mereka akan dibangkitkan nanti, faminhum mulabbisuna jalabib sabiga minal qatiran la siqabi juludihim. Dikasihkan ke mereka pakaian dari timah yang meleleh, yang menempel di tubuhnya. Itu kata Nabi begitu. Akan dipakaikan baju dari timah yang meleleh. Siapa mereka? Ahlul kibri wal fakhri wal khuyala. Mereka yang di dunia hidup dengan keangkuhan dan kesombongan. Mereka yang angkuh dan sombong itu nanti kata Allah akan dipakaikan baju dari timah yang meleleh. Di padang mahsyar itu belum masuk neraka Pak, baru di padang mahsyar menuju proses hisab baru sudah begitu buruk keadaannya, apalagi setelah hisab selesai. Yang mana mereka itu? Ahlul kibir, yang sombong, ya, wal khuyala, yang angkuh, wal fakhar, yang suka membanggakan diri tadi. Ini kesombong ni Bapak Ibu hati-hati. Kata Nabi tidak akan masuk surga orang yang ada rasa sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibir. Allah haramkan surganya bagi mereka yang sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Tak boleh. Sombong itu Ibu bisa karena harta. Biasanya orang kayu kau Ibu kalau mengecek kareh. Ya, orang yang mengecek kareh kau biasanya angkuh Pak. Ya, harta tu potensi jadi orang sombong tu Pak. Tu makanya di kampung bodoh pameo Pak. Di dunia kau kecek orang kampung bodoh ndak bisa dibantah. Satu orang kayu, dua orang gilo. Dan ndak boleh dibantah tu Pak. Ya, orang ndak bisa dibantah, aku orang sombong kau Pak. Kekayaan tu biasanya menjadikan orang sombong. Tu makok Karun dia sombong dengan kekayaannya. Nah, ada kalanya yang membuat orang sombong tu adalah wajah gagah rancak tu biasanya jadi orang sombong tu Pak. Tu makok orang rancak jalannya beda Pak. Orang rancak ko jalannya lambe. Kalau orang kurang rancak kancang jalannya Pak. Nah, karena orang lambe ko ingin dicali orang. Ada kalanya sombong tu karena kekuasaan, jabatan seperti Firaun. Makanya orang punya jabatan kok Pak cenderung meremehkan orang. Ya, itu pejabat-pejabat tu kalau lalu tu Pak kan
Di jalan awak tak anggap tu Pak. Tak anggap orang awak Pak. Kalau pejabat lalu di jalan tu Pak. Itu jabatan tu berpotensi jadikan orang sombong tu Pak. Ada kalanya ilmu. Jadi orang yang pandai itu Pak, orang yang alim tu berpotensi jadi orang sombong tu Pak. Bahkan kesombongan dengan ilmu ke permanen sampai mati. Kalau harta mungkin jadi hilangnya. Kalau wajah mungkin hilangnya Pak. Jabatan mungkin hilang. Tapi kalau ilmu sampai mati orang sombong dengan ilmu ni Pak Ibu. Sampai mati tu Pak. Orang sombong dengan ilmu ni sampai mati. Ya. Apa ciri orang sombong dengan ilmu? Kalau tidak mau mendengar orang ni, karena itu. Kalau mulai tidak mau mendengar orang Pak, karena itu. Yang tidak mau mendengar orang tu Pak, ini mengecek tu. Yang dikecek tidak berguna. Nama kecek tu rendah, dah tahu saya buat tu basuh tu. Sombong tu. Nah kalau ada begitu, itulah akibatnya tidak baik. Dan bisa jadi orang sombong kerana ibadahnya Pak. Bapak Ibu yang rajin beribadah bisa jadi itu. Kalau lah merasa ibadah kita lebih baik dari orang, mohon maaf Ibu, kan ada sekarang tu sadu orang ko salah saya Pak. Sadu orang ko bid'ah saya. Sasik saya, masuk neraka saya. Tu hati-hati tu Pak. Bisa jadi setan masuk tu. Kita berbeda dengan orang tu biasa. Tapi mengatakan orang sesat masuk neraka itu jangan. Jangan. Tak boleh. Karena kata Allah, wallahu a'lamu biman ahda sabila. Allah yang paling tahu siapa yang paling dapat hidayah. Tugas engkau beramal saja sesuai dengan ilmu yang kau ada, yang kau ketahui. Beramal saja sesuai ilmu yang kau punyai. Jangan memponis orang sesat. Kalau sudah memponis orang sesat, artinya kita merasa diri kita yang paling benar. Merasa diri yang paling benar itu dilarang sombong. Wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa dirimu yang paling bersih. Tak boleh Pak. Sombong tu. Saya sering katakan ke kawan-kawan tu. Jangan pernah mengatakan orang itu sesat dan salah. Kita hanya beda pemahaman. Itu. Beda pemahaman biasa. Namanya juga pemahaman yang salah dapat pahala satu, yang benar dapat pahala dua. Tapi jangan menyesatkan orang. Tak boleh. Kalau dia salah, sampaikan apa yang benar menurut kita. Ikut alhamdulillah. Dia tolak, tak apa-apa. Tugas kita hanya menyampaikan. Tak lebih dari itu. Makanya Pak Ibu, saya tak pernah mengajarkan jamaah saya itu untuk tak boleh belajar ke Ustaz Sianu. Itu sombong tu Pak. Hanya boleh belajar ke Ustaz ini, Ustaz itu, Ustaz Subhat. Itu tak boleh begitu Pak. Jangan-jangan itu bahagian daripada kesombongan tadi tu Pak. Sombong dengan ilmu dan amal kita. Bahwa kita tidak ikut dia tidak apa-apa, tapi jangan begitu berkata. Nah ini Bapak Ibu ya, 10 kelompok umat Muhammad yang kata Nabi akan mendapatkan keadaan yang paling buruk nanti di akhirat. Nah itulah maksud afwaja di surat An-Naba ayat yang ke-18. Nah tentu kita berlindung dari Allah, ya kepada Allah jangan kita masuk salah satu dari kelompok ini. Karena pasti digiringnya bukan ke surga Pak, pasti digiringnya ke neraka. Pasti itu. Baiklah Bapak Ibu, begitu.